besoknya ia sampai ke laut. Karena tubuhnya begitu besar, sehingga meninggalkan bekas pada tanah yang kemudian dialiri oleh air, yang saat ini aliran air itu dikenal sebagai Sungai Susua. Menurut cerita turun-temurun, dahulu kala di gunung itu terdapat sebuah pohon besar. Akarnya begitu besar. Pohon ini mirip dengan pohon juku, pohon dengan banyak cabang dan dahan, serta berkulit tebal. Bahkan kulit tebalnya dapat digunakan untuk bahan pakaian. Suatu hari, di bawah pohon besar itu, lahirlah 2 ekor belut kembar. Ukurannya sama besar dan mungil, berwarna kuning karena belut emas. Kedua belut mungil ini kerjanya hanya tidur. Ketika lapar, mereka tinggal makan udang yang dekat dengan mereka. Waktu terus berlalu, kedua belut ini tumbuh besar dan menyadari bahwa tubuh mereka semakin besar. Salah satu dari mereka berkata demikian, "Kalau kita tetap di sini, maka tempat ini tidak akan cukup untuk ditempati. Bagaimana kalau kita pindah dari tempat ini? Dengar-dengar ada laut luas di bawah sana." Yang satu berkata, "Baiklah, kapan kita berangkat? Kita harus berangkat bersama." Yang satu berkata, "Bagaimana kalau 2 hari lagi kita berangkat?" Yang satu menjawab, "Benar sekali, kita harus siapkan diri untuk itu. Kita siapkan tenaga untuk perjalanan panjang kita. Bagusnya kita berangkat subuh supaya tidak terlalu panas di perjalanan." 2 hari kemudian, pada malam hari, salah satu dari mereka terbangun. Dalam hati berkata, "Bagaimana kalau aku yang duluan berangkat? Aku duluan sampai daripada dia. Aku tinggalkan saja, biar dia lelah mengejarku." Akhirnya belut ini berangkat diam-diam saat tengah malam, di saat yang satunya sedang tidur nyenyak. Malam hampir terang, belut yang ditinggal akhirnya bangun, dan ia melihat sekelilingnya sunyi dan hening, dan ia ditinggal sendiri. Ia mengarahkan pandangannya ke kiri dan ke kanan. Kemudian ia teriak, "Kamu di mana? Ayo berangkat." Tak ada satupun yang menyautinya. Ia melihat bekas belut yang satunya, dan ia sadar bahwa ia ditinggal. Belut yang ditinggal ini pun marah besar. Ia berkata, "Karena kamu telah menipuku dengan melanggar yang telah kita sepakati dan tetapkan, biarlah perjalanan penuh penderitaan. Biarlah panjang perjalanan dan berlika-liku. Biarlah engkau mengelilingi kaki gunung dan menelusuri tanah. Karena kamu telah menipuku dengan ketulusan hatiku, biarlah mudah perjalananku. Biarlah gunung-gunung runtuh dan lurus jalanku." Akhirnya belut ini pun berangkat. Ia melewati jalan yang lain. Bagaimana dengan belut yang berangkat belakangan ini? Perjalanannya lancar dan tidak ada hambatan. Jalannya lurus, gunung-gunung runtuh di hadapannya. Dan besoknya ia sampai ke laut. Karena tubuhnya begitu besar, sehingga meninggalkan bekas pada tanah yang kemudian dialiri oleh air, yang saat ini aliran air itu dikenal sebagai Sungai Susua. Lalu bagaimana dengan belut yang satunya? Ia lelah dalam perjalanan karena jalannya panjang. Ia menyusuri tanah, jalannya berlika-liku dan baru sampai ke laut. Bekas tubuhnya juga dialiri oleh aliran air yang panjang dan berlika-liku, yang dikenal banyak orang sebagai sungai besar dan terpanjang di Kepulauan Nias, yaitu Sungai Oyo. Dengan demikian, dalam kehidupan ini, janganlah menipu sesama. Janganlah melanggar apa yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama. Mari kita lakukan apa yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama.